Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiza Rizkyana dari jurusan Pendidikan Kimia Rombel C dengan NIM akhir 095. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dengan materi karbohidrat, protein, dan lipid. Yang pertama, materi pertama yaitu karbohidrat dengan bahan-bahan yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, amilum, dengan presentasi 0,5%. Kemudian campuran urin glukosa 0,5%, larutan CuSO, larutan iodin 5%, kemudian larutan benedik, larutan signet, larutan signet, kalium kalium ferrosianida 5%, serta larutan HCl2n. Nah, cara kerja yang pertama yaitu terdapat pada uji umum terhadap karbohidrat atau uji sifat paradoksi atau uji Benedik. Nah, yang pertama itu masukkan masing-masing 5 tetes larutan 1% berbagai jenis karbohidrat ke dalam 8 tabung reaksi yang berbeda. Nah, jenis yang diuji itu yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, dan amilum. Nah, kemudian setelah itu kita menyiapkan pula satu tabung yang akan diisi 5 tetes Aquades sebagai kontrolnya. Kemudian, cara ketiga itu menambahkan 5 tetes bereaksi Benedik pada setiap tabung campuran yang dikocok secara hati-hati ya teman-teman. Kemudian, cara yang keempat, memanaskan tabung pada water bath selama 10 menit, lalu mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Nah, warna warna endapannya itu berupa warna merah, coklat, atau kuning yang menunjukkan sampel itu positif terhadap uji gula prereduksi. Tata cara yang kelima yaitu lakukan prosedur yang sama untuk sampel bahan alam, misalnya jagung, beras, umbi-umbian, dan lain-lain. Kemudian, eh maaf, aduh. Kemudian cara yang kedua yaitu pada uji adanya amilum. Yang pertama yaitu dibagi menjadi dua, uji iodium dan hidrolisis amilum dengan asam. Cara yang pertama itu menambahkan 2 tetes larutan iodium ke dalam 10 tetes larutan amilum, kemudian mengencerkan larutan amilum yang tersedia, yaitu 1 mili amilum dengan 9 mili air. Kemudian mengulangi percobaan seperti percobaan pertama. Nah, mengulangi percobaan sampai memperoleh warna biru yang nyata. Kemudian pada percobaan hidrolisis amilum dengan asam, yaitu pada 5 tetes larutan amilum ditambahkan 10 tetes larutan HCl pekat dan memanaskan dalam penanas. Kemudian menguji larutan amilum setiap 5 menit yang dipanaskan tersebut dengan larutan iodium sampai amilum tidak lagi memberikan warna biru. Kemudian cara yang ketiga itu mendinginkan pada temperatur ruang, kemudian menetralkan dengan NaOH 10%, lalu lakukan uji dengan larutan benedik. Kemudian, cara yang ketiga itu dengan hidrolisis sukrosa. Yang pertama menuangkan 10 tetes larutan sukrosa 1% dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 1 tetes HCl pekat dan memanaskan tabung dalam water bath selama 10 menit. Kemudian, cara yang kedua mendinginkan tabung dan menetralkan larutan dengan larutan 10% NaOH eh, dengan campuran menjadi basah atau diperlukan kurang lebih 20 tetes ya teman-teman. Kemudian diamati dengan kertas lakmus. Tata cara yang ketiga yaitu menguji campuran dengan reaksi Benedik dan jika perlu dapat dibantu dengan pemanas di atas water bath dan mencatat dan membandingkan hasilnya dengan hasil uji sukrosa. Kemudian cara kerja penentuan kadar glukosa urin yang pertama yaitu menyiapkan larutan glukosa 0,5% dalam burat, kemudian memipat 10 ml CSO dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Cara yang ketiga itu menambahkan 10 ml larutan signet, yang keempat menambahkan 5 ml kalium ferrosianida 5%, kemudian memanaskan larutan itu dengan suhu kurang lebih 70 sampai 80 derajat Celcius, kemudian dengan posisi Erlenmeyer di atas pemanas kita juga menambahkan larutan glukosa yang eh, berpresentasi itu 0,5% melalui berat. Pada saat penambahan akan terjadi perubahan warna
yaitu dari biru ke hijau, lalu menjadi kuning kecoklatan. Nah, penambahan ini dilakukan tetes demi tetes, jadi pelan-pelan ya, sampai terjadi warna kuning kecoklatan. Kemudian, interpretasi maknanya dari yang uji Benedik hasilnya itu, kalau misalnya positif, nah itu tuh terdapat endapan Cu2O yang berwarna hijau, darinya hijau, kuning, orange menjadi merah bata. Nah, menunjukkan banyaknya gula pereduksi di dalam larutan. Kemudian makna kimianya uji ini tuh membedakan antara gula pereduksi dan non pereduksi. Nah, glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa itu termasuk positif ya teman-teman. Sedangkan sukrosa dan pati itu negatif kecuali apabila kita menghidrolisisnya. Nah, air di sini itu sebagai kontrol ya. Jadi dia tidak bereaksi. Kemudian larutan amilum ketika ditambahkan dengan iodin, maka warnanya menjadi biru pekat. Warna biru ini menunjukkan adanya ikatan heliks amilosa yang mampu menjebak molekul iodin. Warna akan hilang bila dipanaskan dan muncul kembali saat didinginkan. Dengan uji ini, kita bisa mengidentifikasi adanya pati atau amilum dan bahan-bahan makanan lain-lainnya. Kemudian dengan hidrolisis amilum dengan asam, hasilnya yaitu amilum mula-mula positif pada uji iodin biru. Setelah hidrolisis asam, warna biru menjadi hilang. Jika diuji bersama benedik, larutan itu menjadi positif karena terbentuknya glukosa atau gula reduksi, teman-teman. Kemudian makna kimia dari percobaan ini yaitu membuktikan bahwa pati bukan gula pereduksi, tapi setelah pati itu dihidrolisis, maka dia itu bisa menjadi gula pereduksi ya. Kemudian menunjukkan hubungan antara polisakarida menjadi diasakarida dan monosakarida. Kemudian interpretasi makna kimia yang ketiga itu hasilnya itu sebelum hidrolisis maka sukrosa tidak bereaksi ya teman-teman. Nah setelah dihidrolisis ditambah dengan HCl, nah sukrosa itu terurai menjadi glukosa atau fruktosa. Kemudian setelah dinetralkan maka menghasilkan endapan merah bata yang menandakan adanya gula reduksi. Makna kimia dari percobaan ini, yaitu percobaan ini membuktikan bahwa sukrosa itu eh, bukan gula reduksi ya teman-teman, tetapi hasil hidrolisis ketika glukosa ditambah dengan fruktosa adalah gula reduksi. Kemudian penentuan kadar glukosa dalam urin. Hasil dari percobaan ini tuh saat larutan glukosa diteteskan, maka larutan itu berubah menjadi yang tadinya warna biru menjadi hijau, kuning, kemudian kecoklatan. Perubahan warna ini menandakan berkurangnya ion Cu2+ karena direduksi oleh glukosa. Kemudian, makna kimia dari percobaan ini, warna muncul menentukan bahwa dalam sampel terdapat gula reduksi. Semakin cepat perubahannya, maka semakin banyak tetesan yang dibutuhkan untuk mencapai warna akhir. Kemudian, metode ini tuh seringkali dipakai untuk mengukur kadar glukosa dalam urin. Kemudian, kita beralih ke protein ya teman-teman. Protein ini bahan-bahannya itu adalah sampel protein CuSO4, kemudian H2, natrium kalium titrat, kemudian serum albuminum murni, NaOH dengan persentase 3% dan 10%, perak nitrat 2%, Aquades, dan HCl 20%. Cara kerja yang pertama itu membuat larutan serum albuminim murni atau kasein dalam Aquades dengan konsentrasi 10 mg. Untuk memudahkan larutan, tambahkan beberapa tetes NaOH. Kemudian itu untuk cara pembuatan larutan standar. Nah, untuk pembuatan reagen bioret, kita tuh memerlukan larutan 1,5 gram 1,5 gram CuSO4, H2, dan 6,05 gram natrium kalium titrat ya ke dalam kira-kira 500 ml Aquades menggunakan labu takar 1 liter. Kemudian menambahkan 300 ml 100%, maaf, 10% AOH sambil dikocok-kocok. Kemudian menambahkan Aquades sampai garis larutan ini dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian beralih ke percobaan yang ketiga itu pembuatan kurva kalibrasi di dalam protein. Yang pertama kita menyiapkan 5 buah labu ukur, yaitu 10 mili yang masing-masing diisi 1 sampai 5 mili larutan standar protein atau 10 miligram yang telah kita buat. Kemudian
menambahkan masing-masingnya itu 4 mili reagin buret, kemudian tambahkan juga Aquades hingga tanda batas. Kemudian dikocok dan didiamkan larutannya itu selama 30 menit di dalam suhu ruangan. Kemudian memasukkan larutan ke dalam kuvet, mengukur absorpsinya menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 540 mm. Kemudian menggunakan larutan yang berisi campuran 6 mili Aquades dan 4 mili reagen bulat yang sudah didiamkan selama 30 menit pada suhu ruangan sebagai blanko. Kemudian cara yang keempat yaitu pengukuran pengukuran sampel protein. Nah, cara yang pertama itu menyiapkan sampel protein yang akan dianalisis ya. Kemudian memasukkan 5 mili sampel itu ke dalam labu ukur dan menambahkan 4 mili reagen bulat dan aqueous hingga tanda batas. Cara yang ketiga, mengocok dan mendiamkan selama 30 menit pada suhu ruangan. Kemudian memasukkannya ke dalam kuvet serta diukur absorpsinya menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 540 mm dan menggunakan larutan belangko seperti pada saat pembuatan kurva kalibrasi. Kemudian cara yang kelima ya teman-teman. Di sini uji hidrolisis protein. Yang pertama tuh masukkan 1 sendok spatula penuh kasein dalam labu alas bulat ya 100 mili. Kemudian kita juga menambahkan 20 mili HCl yang 20% ya takarannya. Kemudian direflux selama 45 menit. Terus mengamati perubahan yang terjadi eh, antara 15 menit dan 45 menit. Kemudian setelah dingin, itu tuh diambil 20-30 tetes campuran, lalu memasukkannya dalam tabung reaksi dan menambahkan 15 tetes NaOH 10% dan 3 tetes CuSO4 2%, kemudian memanaskan dan mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian pada cara yang keenam ya, cara yang keenam ini yaitu pengendapan protein dengan ion logam. Yang pertama, menempatkan kurang lebih 10 tetes larutan albumin dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan larutan perak nitrat 2% tetes demi tetes sebanyak 5 tetes lalu mengamati perubahan yang terjadi. Oke, setelah itu ada interpretasi makna. Yang makna yang pertama itu pembuatan reagen buret. Hasilnya itu terbentuk larutan biru yang menandakan adanya Cu2+ ya, yaitu titrat. Kemudian reagen ini akan bersifat dengan ikatan peptida ya dalam protein membentuk kompleks yang berwarna ungu atau violet khas buret. Kemudian makna kimianya itu reagen buret bekerja karena ion Cu2+ dalam suasana basa dapat membentuk kompleks dengan ikatan peptida pada protein. Nah, nitrat di sini berfungsi untuk mencegah pengendapan CuOH2 sehingga larutan tetap stabil. Kemudian pembuatan larutan standar, makna kimia itu larutan standar protein dibuat dengan melarutkan protein murni ke dalam aqueous serta penambahan NaOH itu berfungsi meningkatkan kelarutan protein dengan cara mengionisasi gugus asam pada protein. Kemudian percobaan yang ketiga tuh makna kimia tuh membutuhkan pembuatan kompleks ungu antara ikatan peptida dan protein ion Cu2+ pada suasana basah yaitu bulat. Kemudian pembuatan sampel proteinnya itu memiliki makna kimia tuh warna ungu muncul karena terbentuknya kompleks koordinasi antara ion Cu2+ dan atom N pada ikatan peptida protein. Nah, intensitas warna ungu itu sebanding jumlah ikatan peptida yang sebanding dengan konsentrasi proteinnya. Kemudian selanjutnya pada uji hidrolisis itu tuh makna kimianya memiliki asam memecah protein kasein menjadi peptida lebih pendek dan asam amino. Nah, semakin lama hidrolisis, maka semakin berkurang warna ungu pada uji burat yang menandakan protein itu semakin terurai. Kemudian pada pengendapan protein dengan ion logam, di sini memiliki makna kimia bahwa terbentuknya ke- kekeruhan atau endapan ya setelah penambahan AgNO3 itu menandakan protein albunium ada yang terkoagulasi oleh ion Ag+ melalui pembentukan kompleks serta penetral muatan permukaan protein. Kemudian di sini yaitu lipid ya. Di sini lipid memiliki beberapa bahan. Yang pertama yaitu minyak ikan, gliserol, larutan
Prom dalam CCl4, terus pen penetapin cair, kemudian larutan sabun 1%, KHSO4, kemudian asam sulfat pekat, larutan KMNO4, larutan soda sebanyak 1%, minyak kelapa, larutan kolesterol, dan dalam CCl4, kemudian aclarain, etanol, KOH 0,1 m. Kemudian cara kerjanya dalam pembentukan emulsi yang pertama menyiapkan 3 tabung yang kering dan memberikan nomor 1 sampai 3. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yaitu 1 mili aquades dan menambahkan aquades sampai garis larutan itu disimpan dalam waktu yang lama. Nah, setelah penambahan 1 mili, kemudian menambahkan juga 1 mili minyak ke dalam masing-masing tabung lalu tutup mulut dengan ibu jari kemudian dikocok-kocok kuat dan tapi tetap hati-hati dan perlahan ya, teman-teman. Kemudian membiarkan beberapa saat dan mengamati tabung mana yang dapat menghasilkan emulsi minyak dalam air. Yang B yaitu ketidakjenuhan. Nah, di sini kita juga harus menyiapkan 4 tabung, terus kita juga beri nomor untuk membedakan ya dari 4 tabung tersebut. Tidak lupa untuk memasukkan minyak kelapa pada tabung nomor 1 dan nomor 2, yaitu masing-masing 1 mili, dan pada tabung nomor 3 dan nomor 4 itu kita masukkan larutan parafin sebaik 1 mili juga. Kemudian menambahkan 3 tetes KMNO4 ke dalam tabung nomor 1 dan nomor 3, sedangkan nomor 2 dan 4 itu ditambahkan masing-masing tuh 3 tetes larutan brom dalam CCl. Nah, lalu tutup mulut tabung tuh dengan ibu jari dan kocok kuat 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 ya, teman-teman. Kemudian pada cara kerja yang keempat, yaitu membiarkan beberapa saat dan mengamati perubahan warna yang terjadi di setiap tabung. Kemudian melakukan prosedur yang sama, sampel seperti kacang, ikan, lainnya gitu ke dalam tabung reaksi, lalu menambahkan 3 tes KMNO atau brom dalam CCl dan mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian pada uji akleron yaitu yang pertama menyiapkan 2 tabung reaksi yang bersih, kemudian masukkan ke dalam masing-masingnya itu 1 mili minyak kelapa dan 1 mili gliserol, kemudian menambahkan, mohon maaf, kemudian menambahkan ke dalam masing-masing tabung itu sepucuk sendok kristal KS4. Lalu memanaskan masing-masing dan kemudian setelah itu diamati ya perubahan warna apa yang terjadi gitu. Kemudian pada uji Salkowski, yang pertama kita menyiapkan 2 tabung, kemudian masukkan 1 mili minyak ikan dalam kloroform ke dalam tabung, 1 mili kolesterol dalam kloroform dan tabung 2. Kemudian di dinding tabung ya sebelah dalam menambahkan dengan hati-hati, ditambahkan dengan hati-hati ke dalam masing-masing tabung 1 mili asam sulfat pekat dan diamati perubahan apa yang terjadi gitu. Kemudian di uji bilangan asam, yang pertama itu kita harus menimbang dulu nih 10 sampai 20 gram minyak ya ke dalam, lalu tuh memasukkannya ke dalam elemen yang 200 mili, kemudian menambahkan 50 mili etanol dengan 95% presentasinya, kemudian memanaskan 10 dipanaskan 10 menit ya dalam penanas air sambil diaduk gitu. Menit yang ke tata cara yang ketiga yaitu dititrasi larutan tersebut dengan KOH sebanyak 0,1 m dengan indikator pp-nya 1% dalam alkohol sampai tepat terbentuk warna merah jambu. Kemudian yang keempat menghitung jumlah mg KOH yang digunakan untuk menetralkan asam dalam 1 gram minyak atau lemak. Kemudian yang terakhir yaitu uji bilangan penyambun ya. Yang pertama itu menyaring minyak eh, atau lemak tuh dengan kertas saring, terus menimbangnya 4 sampai 5 gram sampel. Lalu memasukkannya ke dalam air yaitu 250 mili dan menambahkan 50 mili KOH dengan presentasi 0,5 N alkoholis dengan pipet. Kemudian menghubungkan labu air merah dengan pendingin tegak dan mendidihkan ya dengan hati-hati sampai semua sampel itu tersabunkan. Kemudian menambah kalimat sultan indikator PP dan diliterasi dengan 0,5 sampai warna merahnya itu hilang. Kemudian
Penetrasi terhadap Blanco sebagai pembanding. Nah, di sini ada interpretasi makna kimia. Yang pertama, sabun dapat berperan sebagai pengemulsi. Nah, sedangkan air atau soda itu hanya menghasilkan emulsi ya, tidak dapat menghasilkan emulsi. Kemudian yang kedua itu ketidakjenuhan. Minyak kelapa itu tuh bereaksi yang menandakan ada ikatan rekap, tak jenuh. Sedangkan parafin itu tidak bereaksi, menandakan hanya senyawa ini jenuh, hanya ikatan tunggal. Kemudian uji akrelvin yaitu makna kimia gliserol dan triserida bila dipanaskan KSO4 akan terhidrasi dan menghasilkan asaran yang berbau tajam dan membusuk ya. Kemudian pada uji Salkowski menghasilkan warna merah atau coklat. Nah, sampai hijau ya warnanya. Bila sampel mengandung sterol itu makanya warnanya menjadi sampai hijau. Kemudian perubahan warna itu menandakan adanya senyawa sterol dalam sampel. Kemudian uji bilangan asam. Pada uji bilangan asam itu menunjukkan kadar asam lemak bebas dalam minyak atau lemak. Bilangan asam tinggi menandakan kualitas rendah, sedangkan bilangan asamnya rendah itu menandakan kualitasnya baik. Kemudian uji bilangan penyambung. Nah, ini tuh menunjukkan jumlah KOH yang diperlukan untuk menyambungkan 1 gram minyak atau lemak sehingga mencerminkan panjang rata-rata rantai asam lemak kualitas minyak atau lemak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah tulisan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.